Halo. Oke, Oke, halo selamat malam semua. Oke, ya, ah, malam. saya loh, saya kan iya iya iya. Oh, it's okay, it's fine, it's fine. Oke. Ya, nggak apa-apa. Saya kan udah upload itunya, schedule untuk satu ini. Nggak dibaca ya? Waduh. Yang lain pada baca kan? Modul 5 dan 6. Sekilas well, okay. So, okay, saya before we start this module 5 and 6 tonight, I will review a little bit about our previous chapter. Siapa yang bisa kasih sedikit penjelasan atau pemahaman yang udah didapat dari minggu lalu? Kan kita ada bahas beberapa poin penting itu. Ada yang bisa sedikit share atau diskusi atau apa? Kenapa? Oke, oke. Source language bahasa yang akan diterjemahkan, target language bahasa sasaran gitu ya. Oke. Ya, ada yang lain lagi? Ada nggak ya active voice? Ya. Oke. Another? Ya, communicative translation. Oke. Sama apa? Phrasal verb. Ya. Wow, berarti masih pada ingat apa yang udah kita bahas minggu lalu. Oke, saya terima kasih sekali. Oke. So, uh, yeah. They'll they'll already they already mentioned active voice. Okay, so okay tonight, yeah, I'm gonna discuss with you about module 5 and 6. It's about defense and security. Suara saya kurang kencang atau udah pas ini? Okay, so yeah. Okay, so I will remind you again. Saya akan ingatkan teman-teman semua kembali. Before we go to translate a text or a conversation of whatever we want to translate, we have to know first. Sebelum kita menerjemahkan baik teks, percakapan atau apapun itu, kita harus tahu pertama sekali jenis atau ya jenis daripada teks ataupun bahan yang akan kita terjemahkan. So last week we already talk about another type of text. Siapa yang masih ingat jenis teks apa yang kita bicarakan atau yang kita bahas minggu lalu? Ada yang ingat? Yeah, engineering, exactly. So last week we talk about construction and engineering. Atau dalam bahasa Indonesia itu disebut konstruksi dan rekayasa. Nah, untuk kali ini, di hari ini, di malam ini kita membahas field ataupun disiplin yang berbeda, yaitu dari defense and security, atau kita terjemahkan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kenapa saya katakan perlu memahami atau mengidentifikasi jenis teks terlebih dahulu? Karena dalam setiap teks, kata ataupun kalimat atau istilah-istilah yang digunakan itu berbeda. Seperti minggu lalu kita ada pelajari satu tentang istilah, apa itu namanya, yang kita pelajari minggu lalu. Ketika kita menerjemahkan kata dalam bidang-bidang tertentu itu maknanya belum tentu sama dengan kata yang sama di bidang yang lain. Itu istilahnya apa kemarin kita? Ya, istilahnya itu apa kemarin?
No, no. Tadi ada yang udah uh, uh, no. Tadi ada yang udah mention dari awal hurufnya itu huruf T. T. Right, exactly. Ya, terminology. Oke. Oke, ya. Terima kasih buat yang jawab. Oke. So, terminology atau term atau istilah itu dalam setiap bidang ataupun setiap disiplin itu berbeda. Jadi mungkin ada beberapa kata yang digunakan dalam construction and engineering itu maknanya berbeda ketika kita gunakan di bidang defense and security. So, the most important thing before you do translation first is identify the text. Jadi satu hal yang paling penting sebelum menerjemahkan teks itu adalah ketahui dulu jenis teks itu dan juga itu di bidang apa. Sehingga kita bisa nanti ketika menerjemahkan kita sudah tahu oh istilah ini dipergunakan dalam bidang ini. Jadi kita bisa mencari makna atau padanan katanya yang tepat. Oke, got it? Oke. Am I talk too fast? Saya ngomong terlalu cepat atau gimana? Oh, seperti minggu lalu kalau nggak paham tinggal ini ya, Bu Anisanya ini tiup peluitnya ya. Oke, jadi sampai sini ngerti ya yang saya bicarakan? Oke, ngerti ya? Nggak ada pertanyaan ya sampai saat ini? Oke, kita bisa lanjut slide berikutnya. Kita lanjut slide berikutnya. So, di bab 5 dan 6 ini, modul 5 dan 6, ada 7 hal atau 7 poin yang akan kita bahas. There are 7 points that we discuss tonight. Ini adalah 7 hal atau 7 poin yang sering muncul ketika kita melakukan terjemahan. Dan ini 7 hal ini, 7 poin ini akan kita bahas untuk minggu-minggu berikutnya juga nanti. Hanya mungkin perbedaan dalam bentuk atau dalam contoh. Jadi ini harus benar-benar dipahami supaya ketika kita menerjemahkan teks itu atau menerjemahkan suatu percakapan atau apapun itu, kita bisa benar-benar mendapatkan makna yang tepat. Oke? Yang pertama ada transstability, prevalence, transposition, register, foreignizations, phonological translation, and explicitation. Nah, apa ini Miss yang ketujuh ini? Nah, ini kan kita bahas satu-satu dan saya harapkan teman-teman kalau memang kurang mengerti boleh mengajukan pertanyaan dan bisa kalau saya terlalu cepat menjelaskan boleh juga di-cut dan dikasih saran atau apa gitu. Oke? Kenapa? Iya, saya tadi karena memang saya kan ada di inbox tadi saya kira malam ini kita tidak jadi online teaching karena ada bermasalah di recording software saya. Jadi saya kira kita nggak jadi malam ini, makanya tidak saya upload. Jadi sorry, untuk minggu depan akan saya upload lagi. Oke? Ya. Oke. So, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Yang pertama, transstability. So, oke. Ini apa ini, Miss, transstability ini? Udah pernah dengar kata ini sebelumnya? No, oke. So, transstability ini kata dasarnya ataupun basic wordnya itu adalah stabil dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, stabil itu maksudnya apa? Meaningnya itu apa stabil? Seimbang, boleh. Kalau kira-kira stabil itu ada nggak perubahan di dalam maknanya? Nggak ada perubahan ya. So here transstability same meaning. So itu sama juga dalam transstability. Artinya tidak ada perubahan atau pergeseran bentuk. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, tidak ada terjadi pergeseran bentuk antara kata yang sedang kita terjemahkan. So, transstability ini terjadi ketika bahasa sumber dan bahasa sasaran tidak mengalami pergeseran bentuk atau transposisi. So, let's see the examples. We can open our book text 1 page 5.6. Oke, kita buka buku kita untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Teks 1 page 5.6. Yuk.
Kenapa? Modul, yes, modul 5. Ada yang udah dapat? Bisa tolong bantu saya baca? Task 1 ada di situ. Task 1. Task 1. Oke. Oke. Salah satu aja. Coba dibaca satu kalimat pertama yang sampai underline word. Kata yang digaris bawahi. Okay. Just go on. No. The first sentence. As Al-Qaeda. Task 1. Okay. Just go ahead. Masih banyak lagi. Nanti semua pasti kebagian. Oke. Siapa aja yang udah dapat duluan? Yuk, dibaca. Oke. Iya, yang mana nih yang mau baca? No. The first sentence. As Al-Qaeda directly to the, yeah. Okay. Okay. Mbak Arina, oke. Iya, benar yang teks 1. Iya, I mean the first sentence. You don't need to read the title, okay? Just go to the first sentence. No need the title. Langsung ke. Oke, Mbak Juminawati. Wow, thank you. So, let's see the underline word. Mari kita lihat kata yang digaris bawahi. Kata apa yang digaris bawahi? Okay, well, yeah. Okay, but here we focus on the first sentence, are being destroyed. So let's see the meaning. What is are being destroyed here? Mari kita lihat apa makna ataupun meaning daripada kata yang digaris bawahi di kalimat pertama ini. Seperti kita lihat, we'll see here that the form of this sentence ataupun dari kata ini, form ataupun bentuk dari kata ini adalah present continuous dalam bentuk passive form. Kita udah pelajari passive voice minggu lalu, yaitu dibentuk dari kata to be plus no, to be plus yang kita pelajari minggu lalu. To be plus verb keberapa? Yeah, to be plus verb 3, okay? So here are being destroyed itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sedang dihancurkan. Let's see the translation in page 5.7. Mari kita lihat terjemahannya di halaman 5.7. Coba satu orang baca kalimat pertamanya. Linda, oke, Arnangsi. Arnangsi ada? Linda Sari? Oke, Linda Sari, go ahead. Ya, yang kalimat pertamanya. Iya. Al-Qaeda. Oke, lanjut Mbak Linda. Nah, ya,
Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Linda. Kita lihat di sini terjemahan dari are being destroyed diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sedang dihancurkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata sedang itu berarti pekerjaannya itu sudah selesai dilakukan atau sedang dilakukan atau maksudnya sedang dilakukan. Ya, berarti di sini bisa kita lihat dalam bahasa Inggris, present continuous juga artinya adalah continuous, artinya masih dilakukan atau berkelanjutan. Dan dalam bahasa Indonesia juga sedang dihancurkan, artinya sedang dikerjakan, ya kan? Nah, jadi kita bisa lihat dengan jelas di kata ini dalam kalimat pertama ini bahwa form ataupun meaning daripada are being destroyed itu sama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini nggak ada mengalami pergeseran bentuk. Dan itu yang dinamakan transstability. Oke, bisa dimengerti? Nah, tapi tidak semua kata atau tidak semua kalimat atau mungkin nanti paragraf yang ketika kita terjemahkan bentuknya itu atau meaningnya itu sama dengan bahasa sasaran. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Ada juga beberapa pengecualian mungkin yang kalau kita terjemahkan ke bahasa lain, pola waktunya itu atau tensesnya itu berbeda. Tapi dalam hal ini untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dalam tenses present continuous itu sama dengan bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu mencari padanan katanya yang lain karena sudah ada yang tepat, yaitu sama-sama memiliki makna berkelanjutan atau continuously. Oke? Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua, task 7 page 5.22. Oke, let's see. 22. Kenapa? Banyaknya itu untuk latihan, Mbak, gitu. Iya. Haha. And okay, I remind you again, sorry. Dalam pertemuan tatap muka nanti di Taipei, di Taipei, kita kan udah buat jadwal untuk melakukan task, bukan belajar ya. Jadi kita hanya kayak kuis atau task gitu. Dan saya akan mengambil tasknya itu dari buku yang sudah kita pelajari. Dan saya akan memberikan beberapa kata yang harus diterjemahkan. Dan itu termasuk dari proses mana? Dari yang ketujuh proses ini nantinya. Oke? Okay? But you cannot open your book. Oke? Okay? Teman-teman gak bisa buka buku modul ini. Bukunya harus ditutup dan ya, kamus kita pikirkan nanti we'll see apakah bisa buka kamus atau tidak. Tapi saya udah kasih ini pemberitahuan sebelumnya. Jadi tolong diperhatikan benar-benar ketujuh proses ini dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita jadikan contoh di sini. Saya akan ngambil taksnya itu nanti dari sini. Oke? Oke. So, anyone who wants to read task 7 page 522? Mbak Eni ada? Mbak Eni? Mbak Eni? Oke, saya mau dengar suara Mbak Eni dulu. Ibu nanti ya, Bu. Oke, Mbak Eni ada? Halo, Mbak Eni. Okay, so can you read task 7, page 522? Okay. No. Only the second sentence. Right. Okay. So pay attention to the word, to underline word has been raised. Perhatikan kata yang digarisbawahi kembali has been raised here. Ini udah kita pelajari minggu lalu. Bentuknya itu adalah bentuk ya, benar, passive voice. Dan
Kita lihat terjemahannya di paragraf ke-7. Tolong Mbak Eni dibaca kembali terjemahannya di paragraf 7 kalimat kedua. Oke, thank you. Di sini kita bisa lihat has been raised diterjemahkan sebagai kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalimat pasif, benar ya? Karena di sini has been raised bukan diterjemahkan telah menyampaikan. Minggu lalu saya ingat kita ada membahas active and passive voice, dan di situ ada beberapa kata yang dalam bahasa Inggris dia bentuknya kalimat pasif, tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat benar sekali. Nah, dalam hal itu bisa saja terjadi karena minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang kesesuaian atau keselarasan bahasa dengan bahasa terjemahan. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana bahasa sumber juga tidak mengalami perubahan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Jadi tidak semua bahasa sumber mengalami perubahan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Dalam hal ini kita lihat transstability yang saya sebutkan tadi tidak mengalami pergeseran bentuk karena dalam bahasa sasaran dia bentuknya passive voice. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia bentuknya juga tetap menjadi kalimat benar sekali, kalimat pasif. Bisa dipahami yang ini ya, yang tak setuju ya? Oke. Nah, kita mengartikan satu kalimat ini yang di sentence di paragraf 7 itu kita fokusnya kenapa ke kata yang digarisbawahi, karena untuk kata-kata yang sebelumnya itu tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Seperti pressures kita udah tahu tekanan-tekanan, dan are mounting adalah sedang meningkat. Tapi ketika kita menjumpai has been raised ini diartikan menjadi kalimat aktif atau kalimat pasif itu. Jadi kita maaf itu handphone siapa? Nah, jadi ketika kita menerjemahkan itu kita lihat poin-poin pentingnya aja ya. Maksudnya ketika teman-teman nanti menerjemahkan sebuah teks, saya hanya fokus ke 7 proses ini karena teman-teman akan menjumpai hal ini begitu. Oke? Masih banyak contoh di sini tapi saya hanya ambil beberapa karena kita nggak cukup waktu 2 jam untuk membahas semua contohnya itu. Oke? Oke. Di teks 7 juga ada di kalimat pertama, saya coba baca. Pressures are mounting on Indonesia to crack down on terrorist suspects in the country. Nah, terjemahannya itu adalah tekanan sedang meningkat terhadap Indonesia untuk melumpuhkan para tersangka teroris di negeri itu. Nah, to crack down. Ini kata to crack down ini untuk kita yang bukan native speaker, bukan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari kita, terkadang kita sulit memahami kata ini, crackdown. Benar? Karena ini terdiri dari 2 kata. Jadi ini sangat lumayan sulit untuk dipahami. Tapi di sini kita bisa cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia dan itu artinya melumpuhkan. Oke? Dan bentuknya masih tetap sama. To crack down dalam bahasa Inggris itu bentuknya itu pasif atau aktif? Pasif. Yakin? Pasif. Iya. Kalau pasif kan saya udah bilang bentuknya itu to be plus verb 3. Nah, di situ kan nggak ada to be di to crack down dan verb 3-nya juga nggak ada di situ. Jadi itu adalah kalimat benar, kalimat aktif. Melumpuhkan juga dalam bahasa Indonesia itu disebut kalimat. So, bisa dilihat di sini berarti tidak ada pergeseran bentuk atau transposisi, oke? Iya. Ada pertanyaan di poin pertama ini di tentang transstability? No? Oke. Oke, kita lanjut. Nah,
Yang ini poin kedua, itu apa ya? Agak berisik sedikit. Oke. Eh, ini poin kedua, prevalence atau kelaziman. Kelaziman dalam bahasa Indonesia sinonimnya apa ya? Yang artinya sama, yang Mbak tahu. Iya, benar, kebiasaan. Jadi, di dalam bahasa Inggris itu terkadang kata-kata ataupun kalimat yang digunakan oleh teks sumber dia mengikuti kelaziman atau kebiasaan dari si pengguna bahasa. Jadi seperti contoh penggunaan phrase atau frasa. Kita lihat teks 2 page 5.8 coba. Mbak Mustika ada? Mbak Mustika? Oke, silakan dibaca coba teks 2 page 5.8. Yang kalimat terakhir 5.8 kalimat paling terakhir. Iya, benar-benar paragraf kedua. 2000. Aha. Okay, let's see the translation in the last sentence. Pada bulan April 2000, ya. Ya, silakan. Pada bulan Okay. Kita bisa lihat the underlined word here had taken 20 Asians and European hostage. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia telah menyandra 20 orang Asia dan Eropa. So, kita pertama melihat dulu bentuk daripada kata had taken 20 Asians and European hostage. Kalau kita terjemahkan taken dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu diartikan membawa boleh, atau mengambil, atau ada yang lain? Diambil boleh. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan taken menjadi menyandra, sementara yang kita pahami makna taken itu tadi mengambil, diambil, atau membawa. Nah, karena kelaziman atau prevalence daripada orang pengguna bahasa teks sumber, mereka terkadang lebih sering menggunakan bahasa yang kita sebut collocation yang minggu lalu kita sudah sebutkan, had taken 20 Asians and European hostage. Ini lumayan sulit kalau kita terjemahkan dari kata ini. Jadi caranya gimana? Kita cari bahasa ataupun kata yang merupakan padanan kata atau yang mempunyai makna yang sama dengan kata taken. Nah, kita cari dalam bahasa Inggris ternyata ada, yaitu had kidnapped 20 Asians and European. Nah, kalau kidnap, kita tahu, kidnap itu artinya menyandra. Nah, ya, atau menculik. Nah, menurut teman-teman yang lebih easier, yang lebih gampang menerjemahkan yang saya tandain garis merah ini atau yang yang tulisannya ini yang hitam? Had taken, yakin? Kalau misalnya Mbak melihat ada kalimat had taken 20 Asians and European hostage, Mbak terjemahkan telah menyandra atau telah mengambil atau telah telah mengambil kan? Iya. Iya. Iya, tapi saya secara pribadi mungkin ketika teman-teman ataupun orang yang tidak terbiasa melihat kata-kata seperti ini, mereka pasti menerjemahkan kata taken ini menjadi mengambil dan bukan menyandra. Ya, karena secara umum yang kita pahami taken itu mengambil, membawa. Ya, so untuk menerjemahkannya lebih mudah, kita cari padanan kata yang sama artinya, yang bisa kita terjemahkan dengan lebih baik dan punya padanan kata di bahasa Indonesia. So, makanya kita cari had kidnapped.
Dan kita lebih easy, lebih mudah menerjemahkannya menjadi kata menyandra. Oke? Ya, so this two phrase is dua frasa ini artinya sama, hanya orang kita katakan orang England atau American, mereka lebih prefer atau lebih biasa menggunakan had taken 20 Asians and European hostage. Itu. Meaningnya sama, hanya kelaziman dan kebiasaan mereka menggunakan frasa ini atau phrase ini. Oke? Okay? Ya. Ya, so poin yang kedua dalam kelaziman adalah penggunaan proper names ataupun kata benda yang dipakai untuk menunjukkan nama orang, nama tempat ataupun menyebutkan suatu benda. So, here kita buka page 5.29 tax 2 coba. Sudah dapat? Oke, Mbak Dede Dewi ada? Oke. Mbak Rini? Oh, oke. Mbak Rini ada? Oke, silakan Mbak Rini. Oh, Bu Rini ya? Aduh, maaf Bu. Oke. Page oke. Ya, page 529. Page 529 tax 2 coba. No, kalimat kedua terakhir, Bu. The term collectivity, the term collective security. Okay. Principle. Okay. So, perhatikan kalimat yang digarisbawahi United Nations. Ya. Kita sering bertanya atau mungkin ketika kita menjumpai dalam teks atau newspaper atau magazines ataupun buku bacaan proper names, misalnya PBB, itu apa artinya? PBB artinya apa? Persatuan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang mana yang betul nih? Oke, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ketika kita menjumpai Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita menerjemahkannya menjadi United Nations in English, right? So, yeah. So, apa sebenarnya kriteria ataupun apa ya namanya role ketika kita menerjemahkan proper names itu? Nah, kembali kita lihat ketika kita menerjemahkan proper names, kita harus lihat dalam bahasa sasaran kelaziman apa yang dipergunakan. Jadi semisal di bahasa Indonesia ketika orang menyebutkan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang paling sering kita lebih suka ucapkan yang mana? PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa? Nah, PBB. Jadi tidak ada aturan tertentu yang mengatakan bahwa proper names itu harus, misalkan PBB harus disebutkan dengan lengkap. Atau seperti misalnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, ketika suatu proper names yang kita jumpai di teks itu diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia, kita harus kembali melihat itu yang saya sebutkan tadi. Biasanya itu disebutkan secara komplit atau singkatnya aja. Begitu juga ketika kita menerjemahkan misalnya bahasa lain ke bahasa Inggris. Seperti di bahasa Inggris, misalkan tahu UNICEF? WHO
Tahu ya, bagian dari PBB ya, WHO. Nah, ya, teman-teman kalau ketemu sama orang, kita katakan orang England atau orang Amerika, mereka lebih prefer menggunakan UNICEF atau mereka menjelaskannya dengan komplit kata-katanya? Lebih sering menggunakan singkatannya ya kan? Nah, jadi itu tergantung kepada kelaziman atau kebiasaan di dalam bahasa sumber yang ingin kita tuju atau maksud saya bahasa sasaran yang akan kita tuju. Jadi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris terkadang ada beberapa kesamaan seperti ketika menerjemahkan proper names. Jadi kalau kita menemukan United Nations di dalam teks, itu kita lihat ke bahasa Indonesia. Kita bisa terjemahkan PBB, kita juga bisa terjemahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi tergantung kelaziman ataupun kebiasaan dalam bahasa sasaran yang ingin kita tuju. Sama juga ketika kita ingin menerjemahkan UNICEF ke bahasa Inggris. Ataupun menerjemahkan KPU, misalkan ke dalam bahasa Inggris. Kita bisa menerjemahkannya, kita terjemahkan secara komplit atau secara singkat. Tergantung kelaziman atau prevalence-nya. Oke? Oke, ini untuk proper names. Ada yang mau ditanyakan? No? Oke. Iya, benar. Tentang singkatan, tapi maksud saya ini kembali ketika mau menerjemahkan, lihat kelaziman ataupun prevalence dalam bahasa itu. Apakah orang-orang di negara itu lebih suka menggunakan singkatan atau menjelaskan lebih lengkap? Kalau memang mereka lebih suka menjelaskan lebih lengkap, so kita harus menerjemahkannya dengan yang komplit, begitu. Iya, oke? Iya, benar. Oke. Next slide. Nah, itu makanya kita harus setidaknya mengetahui culture ataupun budaya daripada bahasa sasaran yang ingin kita tuju, begitu. Dengan cara membaca, kan bisa. Ini agak disturb, apa ya, suaranya saya yang ini atau di mbak-mbaknya yang ini agak ada suara ribut-ribut gitu. Ada yang bergeser tadi atau gimana? Oh gitu ya? Oh, oke. Telinga saya seperti ya, kalau buka buku agak dijauhin dikit boleh ya Mbak ya? Oke, ya. Ini poin berikutnya transposition atau pergeseran bentuk. Tadi kata yang poin pertama yang tidak mengalami pergeseran bentuk tadi apa namanya? Yeah, exactly. Transstability. So transstability adalah lawan kata daripada transposition. Oke. Kalau transstability tidak mengalami pergeseran bentuk, transposition mengalami pergeseran bentuk. Nah, kita lihat contohnya biar lebih mudah dipahami. Taks 4 page 5.17. Taks 4 5.17. Ada kan taks 4? Oke. Mbak Yusnita ada? Okay, please read hold the second one. Second sentence. Okay. Okay. Can you please read the translation? Uh, 5.17. Kita lihat kata yang digaris bawahi
adalah kata apa tuh yang di halaman 5.17? Oke, some. Diterjemahkan menjadi beberapa So let's see. Some dalam bahasa Inggris itu adalah word atau kata. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi phrase atau frasa. So bisa dilihat di sini dia mengalami pergeseran bentuk atau posisi. Bisa dilihat? Dari kata menjadi oke. Nah, ini disebut frasa atau phrase kalau lebih dari satu kata. Oke? Ya, frasa dalam bahasa Indonesia, phrase dalam bahasa Inggris. Oke? Ya. Kita lihat kembali di taks 6, page 5.21. Yulianti ada? Oke, tadi Mbak Arina saya sebut katanya belum ready. Oke, Mbak Arina boleh? Oke, Mbak Arina silakan. Tag 6, page 5.21. Tag 6. The first sentence, right? Yeah. Okay. Please. Yeah, go ahead. Okay. Ya, lanjut Mbak. Pentagon. Washington. Iya. Washington. Okay. Okay, so let's see responsible for. Dalam bahasa Inggris, posisinya ini adalah adjective. Oke? Tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi bertanggung jawab, yaitu kata benar. Jadi dari kata sifat menjadi kata so that's called transposition, pergeseran bentuk. Jadi di dalam terjemahan kita pasti sering menemukan hal ini. Oke? Iya, silakan. World Trade Center itu saya katakan tadi ada beberapa kata yang tergantung kelazimannya. World Trade Center boleh juga diterjemahkan, tapi orang lebih sering menggunakan istilah yang sama. Maksud saya saya tidak bilang tidak diterjemahkan. Tergantung Anda yang mau menerjemahkan. Bisa diterjemahkan dan boleh tidak. Karena World Trade Center orang juga sudah tahu itu apa. Kalau teman-teman mau terjemahan juga oke. Tapi yang saya rasa kelaziman biasa orang-orang lebih paham ketika kita bilang World Trade Center. Oke? Tempat New York nggak ada ininya, nggak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi itu nggak perlu diterjemahkan karena itu nama tempat, place.